Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Oliva. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penilaian tugas ujian tengah semester. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang telah dipelajari selama satu semester, yaitu ada 4 materi. Satu, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Nah, untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumen, distribusi. Nah, adapun definisi ekonomi menurut para ahli. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua menurut para ahli, yaitu satu menurut Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan kekayaan negara. Nah, menurut Richard Gillespie, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langkah untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi itu ada dua. Ruang lingkup ilmu ekonomi itu ada dua. Satu, ekonomi mikro, dan dua, ekonomi makro. Nah, apa sih ekonomi mikro? Ekonomi mikro bisa dikatakan bahwa cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual. Nah, dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, kedua yaitu ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro? Ekonomi makro itu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhannya. Nah, saya akan mengambil perbedaan ekonomi mikro dan makro. Saya mengambil satu perbedaan, yaitu kalau ekonomi mikro itu lebih fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Nah, kalau makro itu lebih berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional atau di tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Nah, persoalan ekonomi sama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Nah, pemikiran ekonomi sendiri merupakan suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari terdahulu sampai zaman sekarang. Nah, tujuan mempelajari ilmu ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi itu bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dapat bersifat kausal maupun fungsional. Nah, pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kondisi ekonomi individu maupun masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemahaman ilmu ekonomi. Nah, faktor yang mempengaruhi teori ekonomi antara lain: satu, sumber daya manusia atau SDM. Nah, dua, sumber daya alam SDA, dan tiga itu kemajuan iptek. Nah, contoh perkembangan teori ekonomi itu ada tiga. Saya ambil tiga, yaitu tentang ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi industri. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Ialah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat berubahnya harga barang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis dari elastisitas permintaan, yaitu ada permintaan tidak elastis sempurna, yaitu jumlahnya sama dengan 0. Nah, permintaan tidak elastis itu kurang dari 1. Nah, permintaan uniter elastis itu sama dengan 1.
Nah, permintaan elastis itu kurang dari 1. Permintaan elastis sempurna yaitu sama dengan elastis tak terhingga. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas. Nah, jenis-jenis elastisitas penawaran yaitu ada penawaran tidak elastis sempurna yaitu jumlahnya 0. Nah, penawaran tidak elastis itu kurang dari 1. Penawaran uniter elastis itu sama dengan 1. Nah, penawaran elastis sempurna itu sama dengan elastis tak terhingga. Sama aja ya, sama seperti elastisitas permintaan. Nah, kesimpulannya elastisitas harga permintaan yaitu mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Nah, elastisitas harga penawaran mengukur banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah juga. Nah, setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan diantaranya satu barang dengan barang yang lain ialah ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar dan ada pula yang menimbulkan pertumbuhan kuantitas yang sangat kecil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu materi keempat tentang pengertian biaya produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi. Nah, di sini ada analisis biaya produksi itu terbagi menjadi 2, yaitu biaya eksplisit. Apa yang dimaksud dengan biaya eksplisit? Biaya eksplisit ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Nah, kalau biaya tersembunyi itu ialah taksiran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Biaya produksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Biaya tetap. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap ialah biaya yang besarannya tidak dipengaruhi oleh output atau produk yang dihasilkan. Nah, biaya variabel ialah biaya yang besarannya ditentukan langsung oleh berapa output yang dihasilkan. Nah, ketiga yaitu biaya total. Biaya total ialah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis yang dilihat dari waktu, yaitu biaya produksi dilihat dari waktu, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tersendiri mempunyai 1 biaya tetap total, 2 biaya berubah, 3 biaya total. Nah, kalaupun tersebut menghasilkan 3. Nah, selanjutnya yaitu analisis dilihat dari waktu jangka panjang. Nah, di sini ada biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Nah, kedua biaya marginal jangka panjang, yang ketiga yaitu biaya total rata-rata jangka panjang. Sekian materi yang saya bisa sampaikan atau saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.